Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Atia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat juga, Pak. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal dari coaching yang nanti akan kita lakukan, saya akan menanyakan mengenai beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nantinya saya sebagai observer, jenengan sebagai coach, dan nanti Pak Pur ya sebagai coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Menerangkan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, terus kemudian bagaimana nanti Putri memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Pur sebagai coach dan bagaimana Pak Pur tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan coachnya, dan jangan lupa yang disesuaikan adalah prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Baik, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Putri adalah kompetensi apa yang akan Putri kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching malam hari ini yaitu present atau hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Pur nantinya, Pak. Seperti itu. Oke. Kemudian kompetensi mana yang ingin Putri kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Baik, untuk yang spesifik itu lebih ke mendengarkan aktif ya Pak ya. Jadi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan menggali pertanyaan yang berbobot dari informasi yang disampaikan Pak Pur, seperti itu Pak. Baik. Dan terakhir, Bu, yang ingin saya tanyakan, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Putri dalam proses coaching kali ini? Indikator yang Bapak tanya yang terakhir itu yang saya ingin bahwa Pak Pur nantinya mendapatkan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi, Pak, seperti itu. Oke, untuk pra-observasi sepertinya cukup, Putri. Silahkan Putri sebagai coach dan Pak Pur sebagai coach untuk melaksanakan kegiatan coaching terlebih dahulu. Oke, Pak, mohon izin ya, Pak, untuk sesi coaching saya Ya, mulai. silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Bagaimana, Pak, aktivitas hari ini, Pak? Alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar dan menyenangkan, Bu. Lancar ya, Pak? Sehat juga kan, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bapak, kita langsung saja ya, Pak, ke sesi tanya jawab pada coach kali ini. Sebelum kita mulai, Bapak, bagaimana perasaan menjelang sesi coaching kali ini? Bisa diulangi, Bu? Maaf, kurang terdengar jelas barusan. Oh, baik, Pak, saya ulangi ya. Jadi sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya bisa kegiatan coaching dengan Putri. Permasalahan ya kaitannya dengan yang ingin saya sampaikan atau ingin saya ceritakan itu kaitannya dengan Bu, permasalahan anak itu bisa dikatakan kaitannya dengan public speaking. Anak itu yang saya ampu terutama ya di mapel sejarah itu kemampuan anak berbicara di depan umum atau menyampaikan pendapat itu masih sangat kurang, Bu. Baik, Pak, saya menghargai
hal yang disampaikan Bapak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Pak. Langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu dari tujuan yang ingin Bapak sampaikan pada coaching kali ini apa Pak? Yang tujuan yang ingin saya capai itu anak itu memiliki kemampuan untuk berbicara atau menyampaikan pendapat atau pemikirannya di depan umum, khususnya di sini depan kelas. Baik. Tuhan. Dan Bapak kan ingin siswa dari Bapak itu bisa berbicara atau public speaking itu ya Pak ya. Apa sih Pak definisi menurut Bapak itu definisi anak itu sudah mencapai tujuan dari apa yang ditujukan Bapak, anak bisa berbicara di depan umum atau public speaking seperti itu Pak? Ya, paling tidak itu anak bisa apa ya tanpa membaca itu bisa menyampaikan secara langsung di depan kelas. Biasanya saya memiliki standar setidaknya itu anak itu paling enggak bisa menyampaikan pendapat itu minimal 15 kalimat itu. Oke Pak, jadi standarnya seperti itu. Jadi ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini apa Pak? Nantinya apa ya, saya itu bisa menemukan solusi bagaimana anak-anak yang saya ampu itu memiliki kemampuan dalam berbicara di depan kelas itu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak. Menurut Bapak nih, Bapak merasa kesulitan atau tidak itu di dalam menerapkan ke siswa untuk berani melakukan bicara di depan kelas. Jadi kesulitannya seperti apa atau mungkin tahapannya bagaimana seperti itu Pak? Kesulitannya itu kan Pak, di pembelajaran saya, anak itu saya minta untuk bagaimana menyampaikan atau bercerita lah kaitan pelajaran sejarah, baik kaitannya dengan sejarah. Akan tetapi rata-rata anak yang saya ampu itu kalau berbicara di depan kelas itu rata-rata itu di bawah 5 kalimat itu sudah mentok. Rata-rata mentok tuh 5 kalimat itu sudah selanjutnya sudah nggak bisa gitu. Ya, boleh diceritakan lebih lanjut Pak, kenapa anak-anak tersebut kok hanya bicara 5 kalimat mentok kemudian stop di situ? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi Pak? Kalau menurut saya itu apa ya? Yang pertama kaitannya dengan motivasi anak dalam memahami materinya, Bu. Jadi anak itu kalau tidak dipaksa itu masih kurang kesadarannya untuk memahami materi, khususnya materi pelajaran yang saya ampu. Baik Pak, jadi dengan masalah Bapak seperti itu untuk anak yang kurang motivasi itu, bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut Pak? Yang menghadapinya itu ya saya sebagai guru itu kadang-kadang ya dengan apa ya, dengan pertama dengan menuntun mereka atau mengarahkan mereka untuk membaca materi, tidak hanya membaca satu kali tapi beberapa kali sampai mereka benar-benar menemukan atau bisa memahami isi materinya itu, Bu. Nanti harapannya itu ya bisa menyampaikannya apa yang mereka pahami itu di depan kelas seperti itu, Bu. Baik Pak, jadi kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya Pak ya. Adakah hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Apa ya? Kadang-kadang gini Bu, kaitan dengan mengukur kemampuan itu biar anak itu mahir dan punya mentalitas berani berbicara di depan umum itu saya catat per anak itu mampu berbicara berapa kalimat. Kemudian untuk motivasi lagi itu saya sampaikan 1 minggu ini atau mungkin 1 bulan ini si A tertinggi bisa menyampaikan misalnya 20 kalimat dalam menyampaikan pendapatnya di depan kelas tanpa membaca.
Ini untuk motivasi siapa yang paling banyak bisa atau paling panjang bisa menyampaikan eh, materi tanpa membaca, kemudian tetapi ilmiah itu bukan hanya karangan fiksi itu, tapi ilmiah, secara ilmiah. Baik Pak, jadi apa namanya, dari hambatan Bapak itu sudah ada indikator yang ingin dicapai seperti itu ya Pak, dengan menuliskan ketercapaian berapa siswa yang sudah bisa apa namanya berbicara di depan umum dengan beberapa kalimat seperti itu ya Pak. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi Pak. Kira-kira rencana Bapak dalam mencapai tujuan tercapainya anak bisa berbicara di depan kelas itu seperti apa Pak? Bisa diulangi Bu? Baik, Mangkapnya kurang. Baik Pak. Jadi rencana Bapak ini dalam mencapai tujuan sehingga anak-anak bisa berbicara di depan kelas dengan lancar itu seperti apa? Rencananya Pak. Bu, gini Bu, apa ya? Yang pertama itu untuk mengatasinya, anak itu tidak hanya sekedar membaca, akan tetapi juga menuliskan atau merangkum. Jadi nantinya anak itu saya minta untuk apa ya? Untuk menyediakan buku buku tulis itu ya Bu. Kemudian selain membaca, anak itu juga menuangkan terlebih dahulu dalam tulisan. Jadi secara umum itu saya menyimpulkan permasalahan anaknya itu sebelum ke public speaking itu kemauan anak atau kesadaran anak dalam membaca kemudian menulis itu masih sangat kurang. Makanya kalau diminta untuk menjelaskan atau berpendapat atau menuangkan pemikirannya dalam bentuk lesan di depan umum, anak itu sangat kurang. Jadi ya solusinya dari tahap awal yaitu anak membaca, kemudian dari bacaan itu dituangkan dalam tulisan. Tulisannya sendiri nanti saya cek terlebih dahulu sebelum anak menyampaikan benar-benar menulis atau tidak, tulisannya seperti apa. Baru nanti saya minta anak untuk mencoba menjelaskan atau menyampaikan ke teman-temannya. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan dari rencana Pak Pur ini sepertinya lebih menekankan ke literasi juga ya Pak ya. Jadi ada pembiasaan literasi membaca, kemudian menulis, baru nanti kalau sudah anak itu sudah terbiasa membaca, menulis, kemudian nanti juga akan dengan sendirinya muncul keterampilan berbicara di depan umum seperti itu ya Pak ya. Harapannya seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Pak. Oke, kemudian adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi tersebut, Pak? Ulangi, Bu. Terputus barusan. Mohon maaf. Oke, adakah prioritas yang akan apa namanya dari rencana aksi ini? Adakah prioritas yang ingin dicapai oleh Bapak? Ya, prioritasnya itu tadi lebih ke menekankan bagaimana anak itu mampu berbicara. Kalau bisa maju ke depan kelas kemudian berbicara di depan itu paling tidak ya secara umum ya, karena kemampuan anak itu beda-beda, setidaknya itu 10 kalimat mereka mampu. Karena sebelumnya itu anak itu saya minta maju itu ada yang tidak bisa berbicara apa-apa, berhenti gitu. Atau rata-rata ya antara 3 sampai 5 itu rata-rata ya. Jadi saya ingin ya nanti paling tidak secara umum itu 10 kalimat mereka mampulah mengungkapkan isi pemikirannya di depan umum seperti itu. Oke, kemudian menurut Bapak, jadi strategi apa yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan siswa mampu berbicara di depan kelas secara lancar seperti itu, Pak? Apa ya, yang pertama tadi rencananya seperti yang saya sampaikan, yang pertama diperbanyak dalam membaca, tapi bukan hanya membaca, di sini tahapnya sampai bisa memahami isi materinya. Kemudian setelah paham dari isi materinya, selanjutnya mereka menuangkan dalam bentuk tulisan, bentuk tulisan apa
yang sudah tangkap dari membaca. Kemudian ya saya biasakan anak itu untuk sering atau terbiasa berbicara di depan umum. Harapannya itu ya siswa yang saya ampuh itu memiliki kemampuan bukan hanya berpikir akan tetapi mampu menyampaikan ke halayak umum. Jadi selain pemahaman materi juga bagaimana anak itu punya kemampuan berbicara di depan teman-temannya atau di sini berbicara di depan umum seperti. Oke, baik Pak. Dari langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan, strategi tersebut, rencana aksi tersebut yang Bapak sampaikan itu sudah terstruktur, kemudian fokus pada detail yang akan mampu membantu Bapak untuk mengatasi tantangan siswa yang tadinya belum terampil ya Pak, terampil dalam berbicara di depan kelas. Kemudian harapannya nanti bisa mampu atau terampil berbicara di depan kelas dengan lebih efektif. Nah, bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Tindak lanjutnya ya nantinya langsung akan saya laksanakan apa yang sudah menjadi angan dan apa yang tadi sudah saya bicarakan itu langsung nanti saya tindak lanjuti secara real di lapangan seperti itu rencananya. Baik Pak, sekarang kita masuk ke tahap terakhir ya Pak, tanggung jawab. Kira-kira komitmen Bapak nih terhadap rencana aksi yang sudah dibuat itu seperti apa Pak? Komitmen saya ya nanti saya tidak akan menunggu-nunggu ini nanti kalau sudah saat pembelajaran saya apa yang sudah saya angankan tetapi skenario-nya akan saya tulis terlebih dahulu Bu. Skenario-nya yang akan saya lakukan itu seperti apa, jadi tidak hanya diangan-angan, nanti segera saya tulis langkah-langkahnya saya harus seperti apa, biar saya bisa mengevaluasi tahapan-tahapan mana yang belum terlaksana atau masih kurang dan sebagainya. Jadi akan saya tulis rancangan skenario tindakan yang akan saya lakukan. Baik, dengan cara menulis ya Pak, jadi benar-benar terstruktur, terjadwal, jadi nantinya harapannya langkah-langkahnya tidak ada yang ketinggalan seperti itu ya Pak ya. Baik, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini Pak? Yang bisa menjaga pertama saya akan kerjasama dengan dengan wali kelas terlebih dahulu, wali kelas kaitannya dengan latar belakang atau mungkin beberapa hal kaitannya siswa-siswa di kelas tersebut apa. Jadi saya bisa mengetahui biografinya anak-anak itu seperti apa, mereka memiliki kemampuan apa. Jadi strategi atau nanti tahap-tahap yang saya lakukan itu biar lebih aktif. Itu yang pertama BK, wali kelas, kemudian yang selanjutnya ya pastinya rekan sejawat, khususnya sesama pengampu mapel yang saya ambil, yaitu. Kemudian kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak? Tindak lanjutnya seperti tadi yang rencana aksi, tindak lanjutnya ya nanti saya setelah coaching selesai, saya langsung akan menuliskan rencana-rencana saya tadi biar lebih terstruktur dan tersistem, jadinya nanti dalam pelaksanaannya jadi lebih optimal seperti itu. Baik, setelah Bapak selesai coaching, kemudian akan menuliskan rencana-rencana aksi, kemudian kira-kira mulai kapan nih kegiatan yang akan Bapak rencanakan ini akan dilaksanakan langsung di dalam kelas, Pak? Segera Bu, segera setelah ini ya. Setelah ini langsung akan saya tulis kaitannya dengan rencana-rencana aksi saya, kemudian sesuai dengan jadwal pelajaran saya masuk di kelas itu langsung akan saya laksanakan apa yang sudah saya rencanakan, kemudian apa yang tadi sudah saya tulis langsung saya laksanakan seperti itu.
Baik, jadi paling tidak minggu-minggu ini langsung ya Pak ya, aksi di kelas sehingga kedepannya harapannya siswa Bapak itu sudah masuk semester 2 nanti bakal siswanya sudah terampil semua berbicara di depan umum gitu ya Pak ya. Harapannya Oke, oke, bagus sekali. Baiklah Pak, kita sudah ada di penghujung coaching. Apa yang Bapak dapat dari obrolan ini Pak? baik, baik Bu ya. Yang saya dapatkan salah satu permasalahan saya tadi, saya ada apa ya seperti pencerahan kaitannya dengan langkah-langkah atau strategi-strategi pemecahan masalah tersebut, Bu. Jadi sudah ada strategi dan yang nantinya akan saya tulis dan semoga benar-benar bisa saya laksanakan dan harapannya bisa benar-benar optimal hasilnya, Bu. Oke Pak, kalau begitu kita ketemu lagi di minggu depan ya Pak ya. Saya akan mendengar cerita baik Bapak, praktik baik Bapak setelah melakukan serangkaian aksi untuk menimbulkan sifat percaya diri tentunya ya Pak. Jadi siswa harapannya bisa berbicara aktif di depan kelas, kemudian public speaking-nya bagus. Nah, ketika nanti kita ketemu lagi di minggu depan, harapannya Bapak sudah membawa cerita yang bagus, kemudian bisa apa namanya bisa menjadi praktik baik Bapak gitu ya Pak ya. Ya, Bu. Untuk sesi coaching pada malam ini sepertinya cukup ya Pak ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Baik Putri, sepertinya Putri sudah melakukan sesi coaching sebagai coach dengan baik. Tadi benar-benar bisa menggali apa permasalahan dan dari coach sendiri, dari Pak Pur bisa menceritakan berbagai hal. Nah, setelah ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang observasi yang telah berlangsung, Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Putri lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, pada coaching kali ini saya sudah menerapkan sesuai dengan alur Tirta Pak, seperti menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan Pak Pur, kemudian tanggung jawabnya seperti apa setelah mempunyai rencana aksi, sehingga penerapan alur tersebut dapat menggali Pak Pur untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik Putri. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang berlangsung tadi sudah berjalan dengan baik. Putri juga membawakan kegiatan coachingnya dengan ceria dan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Di sini Putri sudah berupaya menggali informasi mengenai permasalahan dari Pak Pur sebagai coach dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga Pak Pur terpancing untuk menceritakan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Proses coaching yang dilakukan oleh Putri juga sudah menerapkan prinsip coach. Kemudian kita sepertinya di pertanyaan terakhir dari saya, Putri, untuk sesi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Putri kembangkan setelah melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih bisa memahami lagi cara menggali informasi Pak. Jadi apa ya, kayak ketika menyampaikan pertanyaan itu tidak belepotan lagi, kemudian rasa percaya diri gitu Pak. Jadi benar-benar bisa menggali masalah dari coach yang tadi Pak Pur ya, dan bisa membuat pertanyaan pemantik, kemudian bisa memantikkan solusinya sendiri, itu bisa timbul dari coach itu sendiri, bukan dari saya seperti itu Pak. Tapi apa namanya, hal tersebut kan memang harus ini ya Pak, harus dibiasakan ya. Jadi saya masih ingin lebih bisa memahami tentang hal tersebut Pak.
Oke, berarti Putri masih setuju saya dengan apa yang Putri sampaikan untuk bisa melatih dan membiasakan. Baik Putri, untuk sesi ini terima kasih. Semoga kedepannya dalam melakukan proses coaching dapat berjalan lebih baik lagi. Dan saya akhiri, selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Atia, Pak Pur. Ya, terima kasih Putri, Pak Pur.